Assalamualaikum. Halo sahabatku, bagaimana kabar hari ini? Jika kamu hari ini galau karena lilitan utang, yuk sejenak kita dengarkan video ini yang insya Allah akan menerangkan pikiran dan memberikan jalan untuk melunasi hutangmu. Sobat, hutang adalah perkara yang sangat serius dalam pandangan Islam. Rasulullah SAW bahkan bersabda bahwa ruh seorang mukmin bisa tertahan karena hutangnya hingga lunas. Namun, Islam bukan agama yang mempersulit. Al-Quran memberikan bimbingan yang sangat jelas bagi mereka yang terlilit hutang. Saya paham dan tahu rasanya orang yang punya banyak hutang. Ketika malam datang, bukan membawa ketenangan, tapi kegelisahan. Ketika pagi menyapa, bukan dengan semangat, tapi dengan beban yang tak terlihat. Hampir selalu dihantui oleh rasa putus asa, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hutang membuat tidur tak nyenyak, makan tak terasa, hati penuh sesak. Tapi saudaraku, dengarlah. Engkau mungkin sedang terlilit hutang hari ini, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Jangan biarkan hatimu menyerah, karena Allah tidak pernah meninggalkanmu. Sahabat, apabila saat ini kamu sedang berada dalam tekanan hutang, jangan panik, jangan menyerah. Jangan melakukan hal-hal kontraproduktif yang justru akan membuatmu semakin tenggelam, semakin jauh dari Allah, sang pemilik dunia seisinya. Sebaliknya, lakukan hal-hal berikut ini yang telah diajarkan dalam Al-Quran mengenai tuntunan dan cara untuk keluar dari jeratan hutang. Untuk mempercepat menyelesaikan masalah hutang, yang pertama harus kita lakukan adalah istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Perbanyak istighfar dan memohon ampunan Allah atas apa yang selama ini kita lakukan, yang menyebabkan diri menjadi terlilit hutang, yang menyebabkan diri menjadi lupa pada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hud ayat 3 yang artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu. Banyaknya beban finansial bisa jadi disebabkan oleh dosa-dosa yang tidak kita sadari. Maka, istighfar adalah pembuka rezeki dan pelunas hutang yang dahsyat. Rasulullah SAW sendiri selalu beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Langkah selanjutnya adalah dengan memasrahkan semua kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Karena kita harus yakini, dengan pasrah dan tawakal kepada Allah, rezeki akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3, yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Sahabatku, solusi utama dari segala kesulitan, termasuk hutang, adalah takwa. Menjaga sholat, meninggalkan maksiat, memperbanyak istighfar, dan menjaga hubungan dengan Allah adalah pintu awal datangnya pertolongan Allah. Takwa adalah kunci agar rezeki mengalir dari arah yang tak disangka-sangka.
Langkah selanjutnya untuk mempercepat keluar dari lilitan hutang adalah jangan menunda, catat, dan jujur dalam berhutang. Jujurlah dalam berhutang, catat semua hutang, mohon kepada Allah agar kamu jadi manusia yang tidak menipu dan mengecewakan orang lain. Mohon jalan dari Allah untuk menyelesaikan semua hutang-hutangmu. Pastikan kepada Allah bahwa dirimu benar-benar tidak ingin menipu dan mengecewakan orang yang kamu hutangi. Jujur dan sampaikan kepada Allah. Jangan terbersit sedikit pun rasa dendam dan marah kepada semua orang yang pernah menghina dirimu karena belum mampu membayar hutang. Allah memerintahkan agar urusan hutang dicatat. Ini menunjukkan pentingnya kejelasan, tanggung jawab, dan niat yang tulus untuk membayar. Jangan pernah meremehkan hutang, walau kecil, dan jangan berbohong dalam urusan hutang. Jika kita jujur dan berniat sungguh-sungguh untuk melunasi, Allah akan menolong. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Langkah berikutnya untuk percepatan melunasi hutang adalah dengan bekerja lebih giat. Hapuskan rasa lemah dan tidak bersemangat. Karena biasanya orang yang terlilit hutang maka dirinya cenderung lemah, kurang bersemangat, bahkan hampir putus asa. Jangan sampai hal ini terjadi pada Anda. Ayo, semangat. Semangat bekerja, semangat membuka peluang untuk mendapat penghasilan lebih banyak. Allah pasti tidak membiarkan umatnya yang sudah berdoa dan bertawakal kepadanya. Allah pasti bantu kita percepat melunasi hutang. Langkah terakhir dalam mempercepat melunasi hutang adalah dengan berserah diri kepada Allah dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Sahabat, setelah kita lakukan semua dengan benar sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran, maka langkah terakhir adalah dengan berpasrah kepada Allah. Dalam tahajud, sampaikan pada Allah, "Ya Allah, saya sudah lakukan semua yang Engkau wajibkan, maka saya pasrahkan kepadamu. Saya ridho dengan semua ketentuan-Mu, karena sesungguhnya hamba hanyalah makhluk lemah dan Engkaulah penentu segalanya. Ampuni semua dosa dan perbuatan burukku, ya Allah." Doa adalah senjata utama orang beriman. Nabi Muhammad SAW pun sering berdoa agar terbebas dari hutang. Salah satu doanya yang masyhur dan diriwayatkan oleh Tirmidzi adalah, "Allahumma qfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwak." Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu agar aku tidak bergantung kepada selainmu. Jangan remehkan kekuatan doa di sepertiga malam. Tahajud, istighfar di waktu sahur, dan doa yang tulus akan menjadi cahaya penuntun jalan keluar dari hutang. Hutang memang bisa menghimpit, membuat gelisah dan menyesakkan dada. Tapi selama kita terus berpegang pada petunjuk Allah, bersabar, bertawakal, dan berikhtiar dengan jujur, maka pertolongan Allah pasti datang. Terkadang, Allah memberi ujian berupa hutang agar kita kembali mengingatnya, memurnikan niat hidup, dan belajar lebih tawakal. Jadikan hutang sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Allah.
Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan.